Bab 648. Verifikasi. Kingston Jiang ingin pergi ke pemakaman keluarga Jiang, Klu Tang pasti akan menemaninya. Dia memeriksa waktu, itu baru pukul 3 sore, setelah pergi dan pulang untuk makan itu sudah terlambat. Dia berkata, kalau begitu pergi ke pemakaman keluarga Jiang dulu. Aku sudah menelepon orang tuaku, dan mereka semua menunggumu untuk kembali makan. Kingston Jiang mengangguk perlahan. Keduanya pergi dari sini bersama dan naik taksi ke pemakaman keluarga Jiang. Tidak lama kemudian, dia tiba di pemakaman keluarga Jiang. Ini dulunya adalah villa keluarga Jiang. Setelah kejadian itu 10 tahun yang lalu, tempat ini menjadi kuburan. Ada makam di sini. Pemakaman itu ditumbuhi rumput liar, dan jelas tidak ada yang membereskannya. Kingston Jiang datang langsung ke makam ayahnya. Ayah meninggal lebih awal dari saat keluarga Jiang terbakar api. Saat itu, karena Melody Xiao, ayahnya berbalik melawan kakeknya, dan akhirnya Melody Xiao melaporkan ayahnya, dan dia marah hingga mengalami serangan jantung. Didorong jatuh dari lantai 3 oleh Melody Xiao. Namun, dia tidak melihat jasad ayah. Saat itu, dia sedang berada di sekolah. Ketika dia bergegas kembali, mayat itu telah dibawa pergi. Berdiri di depan makam Tony Jiang, Kingston Jiang bergumam pelan, "Ayah, maafkan aku, jika ada kesalahan, maafkan aku." Kingston Jiang juga tidak yakin, apakah ada tulang di kuburan. Dia berjalan mendekat, melirik kuburan, dan mengerutkan kening, lalu mengeluarkan telepon dan menelpon Raja Xiaoyao. "Kakak Xiaoyao, aku di pemakaman keluarga Jiang, kamu kirim beberapa orang, aku ingin menggali kuburan." "Tidak masalah." Raja Xiaoyao tidak menolak. Segera diatur. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kingston Jiang, tetapi, sudah akan tahun baru Imlek, dia tidak ada urusan, sehingga jadi dia secara pribadi membawa orang-orang. Raja Xiaoyao tiba dengan sangat cepat muncul di pemakaman keluarga Jiang dalam setengah jam. Ada 7 atau 8 prajurit bersama mereka, memegang cangkul, sekop, dan peralatan lainnya. "Kakak Jiang, apa yang ingin kamu lakukan?" Raja Xiaoyao berjalan mendekat dan bertanya. Kingston Jiang berkata, ingin memverifikasi satu hal. "Raja Naga." Para prajurit yang mengikuti Raja Xiaoyao memberi hormat, berbicara serempak, suara mereka rapi dan keras. "Paman Jiang." Teddy Xiaoyao juga menyapa. Kingston Jiang melambaikan tangannya, dan menunjuk ke kuburan di depannya, dan memerintahkan, "Gali untukku." "Ya." Prajurit yang menyertainya segera mulai bekerja. Di sisi lain, Raja Xiaoyao dan Teddy Xiaoyao berdiri di sebelah Kingston Jiang. Raja Xiaoyao bertanya, "Kakak Jiang, apa yang ingin kamu verifikasi?" Kingston Jiang tampak tenang, dan berkata dengan ringan, "Kakek berkata, keluargaku tidak mati, aku juga merasa tidak mati, karena dengan kekuatan kakekku, tidak mungkin orang biasa bisa membunuh keluargaku 10 tahun yang lalu." "Oh." Raja Xiaoyao menjawab. Dia tidak berbicara lagi, hanya melihat dengan tenang dari samping. Segera, kuburan Tony Jiang digali, terlihat peti mati. Kingston Jiang berjalan mendekat dan memerintahkan, "Buka." Ya. Beberapa tentara membuka peti mati. Ada guci di kotak abu. Kingston Jiang mengangkatnya dan membukanya. Namun, tidak ada apa-apa di dalam guci itu. Tidak ada. Klu Tang juga melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Suamiku, sepertinya keluarga Jiang tidak mati." Kingston Jiang terus memerintahkan, "Gali yang lain." Baik. Beberapa tentara dengan cepat menggali kuburan lain. Kingston Jiang memverifikasi satu per satu. Hasilnya tidak ada apa-apa di dalam kubur, semua kubur kosong. Kingston Jiang menarik napas lega. Selama 10 tahun, dia hidup dalam kebencian. Untuk membalas dendam, dia berlatih siang dan malam, dari seorang prajurit tak dikenal hingga seorang komandan. Untuk membalas dendam keluarga, dia bahkan menggunakan pedang pidana untuk membunuh pelakunya 10 tahun yang lalu. Namun,
Sekarang dia tahu bahwa keluarganya masih hidup. Suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap. Kakak Jiang, ada apa? Mengapa kuburannya kosong? Raja Xiaoyao memandang Kingston Jiang dan bertanya. Sulit dikatakan. Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, agak rumit. Aku belum mengetahuinya. Hanya kakekku yang tahu, tetapi kakekku terus menghilang. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tidak ada kesempatan untuk menanyakannya. Selamat, Xiao Yao tersenyum. Kingston Jiang tersenyum tipis. Klu Tang juga sangat senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk memegang tangan Kingston Jiang dan berkata, suamiku, orang-orang dari keluarga-keluarga Jiang masih hidup. Setelah kami menyelesaikan masalah ini, Ketia dapat berkumpul lagi. Aku belum pernah bertemu ayah. Saya tidak tahu orang seperti apa ayah, apakah mereka baik, dan juga ibu. Aku juga belum bertemu ibuku. Di dalam mata Kingston Jiang ada kesuraman. Sejak dia bisa mengingat, dia belum pernah melihat ibunya, tidak tahu siapa dia, atau bahkan mendengar keluarganya menyebutkannya. Maaf. Klu Tang Languseng meminta maaf. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf, ayo pulang. Ya, Klu Tang mengangguk. Kakak Xiao Yao, aku sudah merepotkanmu mengantar kami pulang ke rumah keluarga Tang. Tidak apa-apa, ayo pergi. Raja Xiao Yao tersenyum. Sekelompok orang pergi dari sini. Setelah mereka menjauh, baru kemudian yang tua dan yang muda muncul. Pria tua itu mengenakan jas dan memegang tongkat, terlihat sangat tua. Yang muda adalah seorang wanita muda, mengenakan jaket dan topi, hanya menunjukkan wajahnya. Karena cuaca dingin, wajahnya memerah. Kakek, sepertinya tuan muda sudah tahu segalanya, bila tidak, dia tidak akan datang ke sini untuk menggali kuburan. Kata gadis itu. Orang tua itu mengangguk pelan, ada begitu banyak hal yang terjadi di konferensi Gunung Tian Shan ini. Tuan muda pasti sudah bertemu dengan tuan besar, dan tuan besar pasti memberitahunya banyak hal. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Pulang dulu, dan tunggu pengaturan dari tuan besar. Si tua dan si muda berbalik dan pergi. Keduanya adalah Nandiokin dan Sarenkin. Nandiokin adalah pengurus keluarga Jiang, dan Sarenkin adalah cucu dari Nandiokin. Kedua orang ini selalu menjadi orang di sekitar Marco Jiang. Mereka telah mengikuti Marco Jiang selama ini. Hingga setengah tahun yang lalu, ketika Kingston Jiang kembali ke Jiangzhong, kedua orang itu muncul di Jiangzhong. Mereka tahu banyak hal, tetapi mereka terus menyembunyikannya dari Kingston Jiang. Mereka selalu muncul di sebelah Kingston Jiang sebagai orang biasa. Setelah Kingston Jiang dan Klu Tang meninggalkan pemakaman Jiangzhong, mereka kembali ke keluarga Tang. Ketika kembali ke keluarga Tang, sudah hampir jam 6. Meskipun baru pukul 6, tetapi beberapa saat ini langit gelap relatif terlambat, dan pada saat ini langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di pintu masuk villa keluarga Tang, Raja Xiao Yao turun dari mobil dan mengantar ke Kingston Jiang. Kakak Jiang, bila ada kesempatan, mari kita minum-minum. Kingston Jiang berkata. Selama ini, sudah banyak merepotkanmu, mari kita minum sampai puas. Kita berdua saudara, mengapa mengatakan kata-kata yang sungkan ini? Aku akan kembali dulu. Raja Xiao Yao berkata, dan masuk ke mobil. Kingston Jiang berdiri di depan gerbang besi villa dan melihat Raja Xiao Yao pergi. Setelah dia pergi, Kingston Jiang berkata, ayo masuk ke rumah. Iya. Klu Tang mengangguk dan kemudian menekan bel pintu. Segera, pintu yang jauh terbuka. Klan Tang yang keluar untuk membuka pintu. Klan Tang melihat Kingston Jiang dan Klu Tang di luar gerbang besi, dengan kegembiraan di wajahnya, dan dengan cepat menekan remote control di tangannya. Pintu besi itu terbuka. Kingston Jiang dan Klu Tang berjalan mendekat. Kakak, ipar, kamu akhirnya kembali. Makan malam sudah disiapkan sejak tadi. Tinggal menunggu kalian pulang, ayo cepat, silakan masuk. Pada saat ini,
Banyak orang berjalan keluar. Villa. Rilan Tang, Cody Tang, Edwin Tang, Tanner Tang, dan Jasmine He. Ada juga Graham Tang, Claudie Tang dan lainnya. Hampir semua dari 3 generasi keluarga-keluarga Tang telah tiba. Orang-orang ini semua memandang Kingston Jiang dengan ekspresi berapi-api. Kingston Jiang, kamu sudah kembali. Masuklah ke rumah. Kakak ipar, sudah begitu lama, akhirnya kamu kembali. Orang-orang di keluarga-keluarga Tang sangat antusias dan terus menyapa Kingston Jiang dan masuk ke dalam rumah. Bersambung.